Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lili Marsati dengan NIM 20 208335. Di sini saya akan membuat video presentasi sebagai salah satu persyaratan sidang skripsi saya yang akan dilaksanakan pada 18 Januari 2024 dengan judul Pengaruh Peluang Pertumbuhan, Struktur Modal, Probabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2022. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Christine Primasari, SEMM, dan Ibu Rati Kusumawardani, SEMSP, selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya. Untuk latar belakang, persaingan bisnis global dari tahun ke tahun semakin ketat dari berbagai bidang usaha. Persaingan tersebut berkaitan dengan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan atau penurunan. Contohnya dari pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Persaingan usaha di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, mengakibatkan kerugian bagi sebagian besar bisnis. Namun dari perusahaan yang mengalami kerugian, ada perusahaan yang mampu bertahan, yaitu perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi memiliki peluang bisnis yang signifikan akibat COVID-19. Investor tidak ragu berinvestasi pada perusahaan jika dapat mempertahankan nilainya, sehingga ketika harga saham naik, maka nilai perusahaan juga naik. Namun sebaliknya, ketika harga saham turun, nilai perusahaan turun, begitu juga dengan nilai penjualannya. Nilai perusahaan bertujuan pada pembangunan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dan mendongkrak kemakmuran pemilik dan pemegang saham bisnis. Upaya meningkatkan nilai perusahaan perlu diperhatikan. Nah, faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi naik atau turunnya seperti peluang pertumbuhan, struktur modal, probabilitas, dan kebijakan dividen. Hasil penelitian yang berbeda-beda mendorong saya untuk membuat penelitian yang temanya serupa, namun data diambil dari periode atau tahun dan variabel yang berbeda. Next slide. Nah, dari kerangka pikir penelitian hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel dependen atau terikat, yaitu nilai perusahaan. Untuk peluang pertumbuhan, struktur modal, probabilitas, dan kebijakan dividen sebagai variabel independen atau bebas. Maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Di sampingnya ada gambar kerangka pikir penelitian, yaitu peluang pertumbuhan, ke arah nilai perusahaan, struktur modal, ke arah nilai perusahaan, probabilitas, ke arah nilai perusahaan, kebijakan dividen, ke arah nilai perusahaan, lalu bersama-sama ke nilai perusahaan. Next slide. Selanjutnya, dari kerangka pikir di atas, maka peneliti dapat memberi asumsi dengan mengambil keputusan sementara atau hipotesis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, H1 peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, H2 struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, H3 probabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, H4 kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang kelima, H5 peluang pertumbuhan, struktur modal, probabilitas, dan kebijakan dividen bersamaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Next slide. Untuk yang pertama yaitu ada jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif atau menggunakan sumber angka-angka. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2022. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 52, yaitu dari 9 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2022. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling. Yang keempat, ada teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua uji antisipatif, yaitu ada normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, yang keempat uji heterokedastisitas.
Untuk pengujian hipotesis, yaitu ada uji regresi berganda, uji koefisien regresi parsial uji P, uji koefisien regresi simultan uji F, dan uji koefisien determinasi. Slide selanjutnya, ada hasil, yaitu dari uji statistik deskriptif. Dari tabel ini, dapat diuraikan bahwa peluang pertumbuhan memiliki nilai minimum 0,02, maksimum 56,24, rata-rata 21,2756, dan standar deviation yaitu 12,00889. Lalu ada struktur modal yaitu 7,43 sebagai nilai minimum, nilai maksimumnya yaitu 145,58, nilai rata-rata 41,3404, lalu standar deviation-nya 26,70477. Untuk probabilitas, nilai minimum yaitu 1,54, maksimumnya 30,99, rata-rata 12,2637, dan standar deviation 6,66608. Untuk kebijakan dividen yaitu 0,00, maksimumnya 1,54, rata-rata 0,5106, standar deviation 0,32017, dan nilai perusahaan nilai minimumnya 0,01, maksimum 12,39, rata-rata 3,4375, dan standar deviation 2,59720. Next slide. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama dari uji normalitas. Diketahui nilai signifikan yaitu 0,453 lebih besar dari 0,05 yang artinya terdistribusi normal. Untuk uji multipolineritas tidak terjadi karena nilai toleransinya yaitu lebih besar dari 0,10 dan nilai PIP sebesar kurang dari 10,00. Uji autokorelasi tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin Watson atau DW sebesar 1,397 terletak di antara DL dan 4 minus DU yang sebesar 1,392 minus 1,392 lebih kecil dari 1,397 lebih kecil dari 2,277 serta nilai dari 1,397 terletak di antara 1,5 sampai 2,5 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Tidak terjadi karena nilai signifikannya yaitu 0,676 lebih besar dari 0,05. Pengujian hipotesis, uji regresi berganda. Dapat dilihat ada tabel di bawahnya. Berdasarkan tabel di atas, dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Nilai perusahaan sama dengan minus 1,044 ditambah 0,160 PT minus 0,22 SM plus 0,196 P minus 0,838 KD plus P. Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta bernilai minus 1,044 artinya jika variabel bebas yang terdiri dari peluang pertumbuhan, struktur modal, probabilitas, dan kebijakan dividen konstanta atau sama dengan 0, maka variabel nilai perusahaan akan bernilai sebesar minus 1,044. Yang kedua, nilai koefisien regresi peluang pertumbuhan yaitu 0,160 menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai perusahaan. Tanda positif menunjukkan adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi struktur modal yaitu minus 0,022 menunjukkan arah hubungan negatif antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Tanda negatif menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, nilai koefisien regresi probabilitas yaitu 0,196 menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai perusahaan. Tanda positif menunjukkan adanya pengaruh probabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, nilai koefisien regresi kebijakan dividen yaitu minus 0,838 menunjukkan arah hubungan negatif dengan nilai perusahaan.
Tanda negatif menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan. Next slide. Uji koefisien regresi parsial uji T dapat dilihat tabel di bawahnya dan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh X1 atau peluang pertumbuhan terhadap Y nilai perusahaan. Diketahui nilai signifikannya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai dihitungnya adalah 12,893 lebih besar dari 2,011. Hasil tersebut arah nilainya positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka H1 terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y yang artinya H1 diterima. Yang kedua, pengaruh X2 atau struktur modal terhadap Y nilai perusahaan. Diketahui nilai signifikannya adalah 0,006 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya adalah minus 2,895 lebih kecil dari 2,011. Hasil tersebut arah nilainya negatif namun berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka H2 tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y, yang artinya H2 ditolak. Yang ketiga, pengaruh X3 atau probabilitas terhadap Y nilai perusahaan. Diketahui nilai signifikannya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai perhitungnya adalah 6,005 lebih besar dari 2,011. Hasil tersebut arah nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka H3 terdapat pengaruh variabel X3 terhadap Y yang artinya H3 diterima. Yang keempat, ada pengaruh X4 atau kebijakan dividen terhadap Y nilai perusahaan. Diketahui nilai signifikannya adalah 0,160 lebih besar dari 0,05 dan nilai dihitungnya adalah minus 1,429 lebih kecil dari 2,011. Hasil tersebut arah nilai variabel negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka H4 tidak terdapat pengaruh variabel X4 terhadap Y yang artinya H4 ditolak. Next slide. Ada uji koefisien regresi simultan uji F. Di bawahnya terdapat tabel yang dapat diuraikan sebagai berikut. Nilai signifikan untuk pengaruh peluang pertumbuhan X1, struktur modal, probabilitas dan kebijakan dividen secara simultan terhadap nilai perusahaan Y sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya adalah 78,182 lebih besar dari 2,565. Sehingga H5 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap Y. Untuk uji koefisien determinasi, di bawahnya terdapat tabel. Dan dapat diuraikan bahwa nilai R2 sebesar 0,869. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh peluang pertumbuhan, struktur modal, probabilitas, dan kebijakan dividen secara simultan terhadap nilai perusahaan sebesar 86,9%, sedangkan sisanya nilai sebesar 13,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kesimpulan yang pertama, peluang pertumbuhan dihitung dengan rumus TER secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang artinya H1 diterima. Yang kedua, struktur modal dihitung dengan rumus TER secara parsial berpengaruh negatif namun signifikan terhadap nilai perusahaan yang artinya H2 ditolak. Yang tiga, probabilitas dihitung dengan rumus ROA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang artinya H3 diterima. Yang keempat, kebijakan dividen dihitung dengan rumus DPR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang artinya H4 ditolak. Yang kelima, hasil uji F dan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan, struktur modal, probabilitas, dan kebijakan dividen berpengaruh secara simultan terhadap Y nilai perusahaan yang artinya H5 diterima. Next slide. Saran, perlu bagi investor dan perusahaan untuk memperhatikan dengan mempertimbangkan variabel peluang pertumbuhan dan variabel probabilitas karena dalam penelitian ini variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini, namun dengan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Next slide. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun ucapan, mohon dimaafkan.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.